Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal pada mata kuliah metode penelitian. Diskusi ini dilakukan oleh Ardana Ayu Andiati dengan NIM 1903020883 dan Vindini Keputri dengan NIM 1903021009. Untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan judul penelitian. Untuk judul penelitian kali ini adalah Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. Untuk pertanyaan yang kedua adalah sebutkan siapa penelitinya. Untuk penelitinya adalah Aji Dedi Mulawarman dari Universitas Brawijaya dan Unti Ludikdo dari Universitas Brawijaya. Lalu yang ketiga adalah jelaskan apa motivasi penelitian. Untuk motivasi penelitian adalah pada mata kuliah etika dalam ranah pendidikan akuntansi lebih menekankan pengasahan kemampuan intelektual mahasiswa dengan mengabaikan kemampuan emosi dan kemampuan spiritual. Padahal keberhasilan hidup seseorang ditentukan oleh ketiga kecerdasan tersebut secara bersama. Dengan kesadaran demikian, kelak sebagai profesi akuntan, mahasiswa akan selalu bekerja dengan baik dan benar atas dasar rasa tanggung jawabnya. Tidak saja kepada sesama manusia, tetapi lebih dari itu adalah kepada Tuhan. Untuk penerapan nilai etika holistis melalui IESQ diharapkan dapat memberikan penyadaran kulminatif profesi akuntan berilmu sekaligus beretika melalui keseimbangan aspek IQ, EQ, dan SQ. Kemudian pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan pertanyaan penelitiannya atau research question. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana cara menekankan integrasi aspek IQ, EQ, dan SQ, diseminasi nilai-nilai etika pada mahasiswa akuntansi. Lalu yang kelima, sebutkan penelitian sebelumnya. Untuk penelitian sebelumnya terdapat pada Melandi dan Aziza pada tahun 2006, Umi et al. Pada tahun 2019, Tikolah et al. Umi et al. Pada tahun 2009, Tikolah et al. Pada tahun 2006, Martin dan Ahmar pada tahun 2010, Widya Stuti dan Ludikdo pada tahun 2010. Lalu yang keenam, jelaskan teori yang melandasi penelitiannya. Mulawarman 2008b memandang sistem pendidikan akuntansi telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia disebabkan sistem dan konsep pendidikan akuntansi dibawa langsung dari dunia lain tanpa dikodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi merupakan produk dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, di mana akuntansi dikembangkan. Misalnya pada penelitian Hines tahun 1989, Morgan pada tahun 1988, penelitian Tinker pada tahun 1980, Mulawarman pada tahun 2008A, dan banyak lainnya. Nilai utama yang melekat tersebut adalah sekularisme atau memisahkan seluruh aspek keimanan dan religius dari akuntansi, dan liberalisme barat pada penelitian Mulawarman 2008b dan 2008c serta berfungsi sebagai alat untuk menetapkan corporate hegemony pada penelitian Mayper et al. Pada tahun 2005. Konsekuensinya, kemudian akuntansi diarahkan untuk menjadi dogma akuntansi universal untuk yang pertama, mengisi peserta didik dalam memahami dan menjalankan kepentingan ekonomi. Terdapat pada penelitian Amernick dan Craig pada tahun 2004
Struan dan Huckness pada tahun 2003, neoliberal. Kemudian neoliberal terdapat pada penelitiannya Graham dan Neu pada tahun 2003, Kim 2004, ABC Kera pada tahun 2005, Lehman pada tahun 2005, dan Mayper et al. Pada tahun 2005. Kemudian, untuk mendorong pengadopsian regulasi FASB dengan produk SFAC dan atau IASC dengan produk Internal Financial Reporting Standard atau IFRS 1 pada penelitian Merino et al. Pada tahun 2005 dan Diakonu pada tahun 2007, serta untuk penggunaan buku-buku teks barat yang mengadopsinya tanpa ampun pada penelitian Mula-Warman tahun 2008B dan 2008C, Kamayanti dan Mula-Warman pada tahun 2009. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah jelaskan pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Kemudian nomor 8, sebutkan jenis datanya. Jenis datanya yaitu jenis data objek. Kemudian nomor 9, jelaskan sumber datanya. Sumber datanya adalah data primer. Kemudian nomor 10, jelaskan teknik analisis datanya. Analisis dilakukan melalui pengamatan dan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, seperti melalui perkuliahan, diskusi, dan interaksi di kelas, maupun secara tidak langsung, yaitu dengan pretest, posttest, RM, RBS, UTS, maupun UAS. Aktivitas pengamatan dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana mahasiswa akuntansi memahami konsep, teori, dan praktek etika di dunia bisnis dan akuntansi. Aktivitas interaksi langsung untuk membantu dan melihat sejauh mana mahasiswa dapat melakukan konstruksi materi dan refleksi diri atas konsep dan penerapan etika pada ranah bisnis dan akuntansi. Berdasarkan pengamatan dan interaksi tersebut, peneliti melakukan konstruksi atau proses pembelajaran sampai simpulan. Kemudian nomor 11, sebutkan keterbatasan atau saran penelitiannya. Dan di sini terdapat sarannya, yaitu proses pembelajaran di ranah pendidikan akuntansi sudah saatnya mengandung nilai-nilai etika holistik, yaitu nilai-nilai akuntabilitas moralitas akuntansi yang dilakukan melalui proses sinergi rasio dan intuisi menuju nilai spiritual. Kemudian akuntansi profesional seutuhnya akhirnya diharapkan mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep maupun aplikasi akuntansi relatif baru serta kontekstual sesuai realitas dengan tetap berorientasi atau empati, akuntabilitas baik stockholder, shareholder, kreditor, sosial, lingkungan, dan berujung pada ketundukan ilahi. Kemudian yang kedua, buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya. Di sini kami membuat judul yaitu penerapan kesadaran etis holistik mahasiswa akuntansi sebagai dampak pembelajaran etika bisnis dan profesi berbasis integrasi IESG. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.